Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan atas nama pasien Febri, usia 21 tahun, alamat di Gamping. Selanjutnya saya akan melakukan konseling post tes HIV. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya siap bertemu dengan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Febri. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Sylvia yang bertugas di Bangsal ini mulai pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Menurut standar kesehatan di rumah sakit ini, bisakah Mbak menyebutkan nama, usia, dan alamatnya? Nama saya Febri, usia 21 tahun, alamat di Gamping. Saya cek dulu ya Mbak gelangnya. Sudah sesuai ya Mbak Febri, usia 21 tahun, alamat di Gamping. Jadi Mbak Febri, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan sama-sama nanti kita lihat bagaimana hasil dari hasil pemeriksaan yang sudah Mbak Febri lakukan minggu lalu. Untuk waktunya kurang lebih 7-10 menit. Sebelumnya ada yang ingin Mbak Febri tanyakan? Tidak ada, Mbak. Apakah Mbak Febri sudah siap untuk mengetahui hasil tesnya hari ini? Siap, Mbak. Baik, saya akan menutup pintu dan menutup tirai untuk menjaga privasinya Mbak Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mbak Febri, di sini ada amplop, benar ya, atas nama Mbak Febri. Ini masih tersegel, belum dibuka. Sama-sama kita buka ya Mbak, dan sama-sama kita lihat. Bisa dilihat di sini hasilnya. Untuk hasilnya Mbak Febri positif ya Mbak. Jadi Mbak Febri untuk hasil tes minggu lalu itu positif. Nah, dari hasil positif itu apa yang Mbak Febri ketahui Mbak? Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Udah nggak bisa mikir. Ya baik ya Mbak Febri. Jadi saya kasih tahu untuk hasil tes positif itu artinya di dalam tubuhnya Mbak Febri ada virus HIV Mbak yang masuk. Untuk hasil tesnya bagaimana perasaan Mbak Febri? Saya sedih banget, Mbak. Saya ngerasa hancur banget kalau saya udah tahu hasilnya positif. Iya Mbak Febri, jadi apa yang Mbak rasakan, bagaimana reaksi Mbak itu normal ya Mbak bagi orang-orang yang terkena HIV. Jadi untuk saat ini Mbak Febri bisa bersabar dan memperbanyak zikir serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya ketika Mbak Febri ada masalah, itu apa yang Mbak Febri lakukan? Saya kalau saat ada masalah lagi nggak bisa cerita, saya ngurung diri di kamar, Mbak. Tapi kalau saya udah bisa cerita, saya akan cerita sama orang tua saya, Mbak. Setelah mengetahui hasilnya seperti ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Febri lakukan, Mbak? Nggak tahu, Mbak. Saya belum bisa mikir sekarang, Mbak. Tapi kayaknya saya ingin memendam masalah ini agar orang tua saya nggak kepikiran sama saya, Mbak. Saya takut menjadi beban keluarga, Mbak. Baik, setelah Mbak Febri tenang, saya akan memberitahu apa itu HIV. Jadi HIV itu virus yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Febri. Nah, virus itu bisa diobati Mbak dengan obat yang namanya ARV. Namun sifat obat itu tidak menyembuhkan, akan tetapi menekan laju pertumbuhan serta perkembangan virus yang ada di tubuhnya Mbak Febri. Mbak Febri sudah nikah apa belum? Belum, Mbak. Oke, baik, jika nanti Mbak Febri menikah dan Mbak Febri melakukan hubungan suami istri, nah itu disarankan untuk menggunakan kondom. Nah, apabila Mbak Febri ingin hamil, Mbak Febri boleh mengikuti program yang namanya PMT City atau pencegahan penularan HIV dari ibu dan anak. Di situ akan diberikan konseling dan akan dikasih tahu bagaimana dan kapan cara melepas kondom yang baik. Terus jika nanti Mbak Febri sudah menikah, Mbak Febri bisa membawa pasangannya untuk konseling ya Mbak ya. Dan pas ketika Mbak Febri hamil itu bisa dilakukan pengecekan secara rutin seperti itu. Nah, jadi seminggu lagi
Mbak Febri kesini lagi biar kita sama-sama melakukan evaluasi terkait virus HIV yang ada di dalam tubuhnya Mbak Febri. Kira-kira hari apa Mbak Febri bisa kesini lagi? Kayaknya hari Jumat deh, Mbak. Oke, baik, hari Jumat ya Mbak ya. Nanti jika Mbak Febri tidak bisa kesini, Mbak Febri bisa menelpon saya dan saya akan atur ulang lagi jadwalnya Mbak Febri seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Mbak Febri tanyakan? Nggak ada, Mbak. Oke, baik. Jika tidak ada, nanti Mbak Febri bisa mencari pendampingan dukungan sebaya ya Mbak ya. Jadi pendampingan sebaya itu adalah orang-orang yang terbiasa mendampingi pasien-pasien yang terkena HIV seperti itu. Nah, untuk saat ini apakah ada lagi yang ingin Mbak Febri tanyakan? Nggak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, saya harap Mbak Febri dapat bersabar dan banyak-banyak berzikir serta istighfar ya Mbak ya. Iya, Mbak. Baik, jika tidak ada yang ingin Mbak Febri tanyakan, saya rasa cukup ya Mbak ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Febri, untuk hasil tes seminggu yang lalu yang sudah kita lakukan itu hasilnya negatif. Jadi apa yang sudah kita konsulkan kemarin, Mbak Febri mempunyai perilaku berisiko, yaitu menggunakan jarum suntik secara bergantian ya Mbak ya bersama teman-temannya. Nah, itu perilaku berisiko yang bisa menyebarkan virus HIV Mbak. Karena ini hasilnya negatif, Mbak Febri harus meminimalkan perilaku berisiko tersebut. Nah, walaupun ini hasilnya negatif, sebenarnya belum tentu tidak ada virus HIV di dalam tubuhnya Mbak Febri. Bisa saja Mbak Febri masuk ke dalam periode jendela yang dimana itu sudah ada virus HIV, namun tanda dan gejalanya belum ada seperti itu. Jadi di sini kami menyarankan untuk Mbak Febri melakukan tes ulang dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Nah, selama menunggu waktu itu, mungkin Mbak Febri bisa memodifikasi perilaku untuk mengurangi resiko. Jadi kira-kira Mbak Febri kapan mau cek ulang lagi Mbak? Mungkin bulan Maret, Mbak. Berarti 3 bulan lagi ya Mbak ya. Ini Mbak Febri belum menikah kan? Belum, Mbak. Oke, baik. Jika nanti Mbak Febri sudah menikah, Mbak Febri bisa melakukan hubungan seksual itu menggunakan kondom atau alat pengaman lainnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin Mbak Febri tanyakan? Nggak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup ya Mbak ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.